Panama adalah bagian koloni Spanyol di Amerika hingga tahun 1821 ketika berpisah lalu bergabung dengan Gran Colombia Simón Bolívar. Dapat dikatakan bahwa ke tingkatan tertentu, sejarah Panama telah menjadi budak geografisnya. Hal ini benar dalam sejarah awalnya dan juga sejarah terkininya. Memang sebagian besar politik dalam negeri dan diplomasi internasional Panama pada abad ke-20 berkaitan dengan terusan Panama. Di pertengahan abad ke-20, visi Theodore Roosevelt atas jalur laut antar samudra mendorong usaha diplomatik AS memfasilitasi perjanjian yang akan memungkinkannya mengambil alih pengoperasian terusan itu oleh Prancis yang dimulai oleh Ferdinand de Lesseps. Pada bulan November tahun 1903, manuver politik dan kelautan Amerika Serikat membantu sejumlah kecil pemberontak Panama berpisah dari Kolombia dalam sebuah revolusi yang nyaris tanpa pertumpahan darah. Di Ciudad de Panama, pada tanggal 3 November pemberontak itu, diketuai oleh Manuel Amador Guerrero, mendeklarasikan Panama sebagai Republik Merdeka, yang segera juga diakui oleh AS. Tepat lebih dari 2 minggu setelahnya, sebuah perwakilan Republik menandatangani perjanjian Haibano-Varela yang dari situ Panama diberi hak oleh AS membangun dan mengatur terusan Panama. Perjanjian ini memicu banyak debat masalah diplomatik antara AS dan Panama hingga penandatanganan perjanjian Torrijos-Carter pada tahun 1977. Pemerintah Panama melalui ketakstabilan politik dan korupsi sepanjang sejarahnya, mandat presiden terpilih diakhiri secara dini. Pada tahun 1968, Jenderal Omar Efraín Torrijos mengambil alih pemerintahan negeri dan merupakan orang kuat sesungguhnya di Panama hingga kematiannya dalam sebuah musibah pesawat udara pada tahun 1981. Setelah kematian Torrijos, akhirnya kekuasaan politik terpusat di tangan Jenderal Manuel Antonio Noriega. Hubungan dengan AS memburuk pada akhir tahun 1980-an. Pada bulan Desember tahun 1989, AS menyerang Panama. Kematian seorang prajurit AS di Panama di tangan pengadang jalanan Angkatan Pertahanan Panama menjadi salah satu alasan bagi George Bush untuk mengumumkan invasi, dinamai Operasi Just Cause. Namun, menurut pemerintah Panama saat itu, kendaraan perwira itu mencoba melanggar pengadang jalanan itu yang terletak dekat lokasi militer sensitif. Serangan itu terjadi tepat sehari sebelum administrasi terusan Panama akan diserahkan kepada Panama, menurut jadwal yang dirancang dalam perjanjian Torrijos-Carter. Setelah serangan itu, Manuel Noriega mencari suaka ke misi diplomatik Vatikan, tetapi setelah beberapa hari ia menyerahkan diri ke militer AS. Noriega segera dibawa ke Florida di mana secara resmi ia didakwa dan ditahan oleh pemerintah federal AS. Dakwaan korupsi dan kronisme masih diungkit terhadap pemerintah oleh partai dan pers oposisi. Di bawah perjanjian Torrijos-Carter, pada tanggal 31 Desember tahun 1999, AS mengembalikan semua daerah terkait terusan ke Panama. Panama juga mendapatkan kendali atas bangunan dan infrastruktur terkait terusan juga pengaturan penuh atas terusan itu. Geografi, Panama terletak di Amerika Tengah, berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik Utara, antara Kolombia dan Costa Rica. Lokasi yang terletak di ujung timur Tanah Genting membentuk sebuah jembatan tanah strategis yang menghubungkan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pada 1999 Panama menguasai terusan Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik Utara melalui Laut Karibia dengan Samudra Pasifik Utara. Luas total Panama adalah 74,1773 km persegi, 28,6400 mil persegi. Politik Panama berlangsung dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Panama adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. Pemilihan nasional bersifat universal untuk semua warga negara yang berusia 18 tahun ke atas. Pemilihan umum untuk cabang eksekutif dan legislatif berlangsung setiap 5 tahun. Anggota cabang peradilan, hakim, diangkat oleh kepala negara. Majelis Nasional Panama dipilih melalui perwakilan proporsional di daerah pemilihan tetap, sehingga banyak partai kecil yang terwakili. Pemilihan presiden membutuhkan pluralitas, dari 5 presiden terakhir hanya mantan presiden Ricardo Martinelli yang berhasil terpilih dengan lebih dari 50% suara populer. Situs web USAID memberi peringkat Panama pada 0,831 untuk demokrasi,
tetapi hanya 0,51 untuk korupsi politik. Panama telah berusaha untuk membasmi efek setelah beberapa dekade pemerintahan militer sejak negara itu kembali ke demokrasi pada tahun 1989. Pada tahun 2020, dilaporkan bahwa Panama kehilangan sekitar 1% dari PDB setiap tahun karena korupsi, termasuk korupsi pemerintah. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri Panama berpandangan konvensional, dengan Panama secara khusus disejajarkan dengan Amerika Serikat sejak invasi AS tahun 1989 untuk menggulingkan rezim Jenderal Manuel Noriega. Panama telah mempertahankan hubungan diplomatik dengan 167 negara. Dengan Indonesia, Panama menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1979. Kedubes Panama sudah ada di Jakarta sejak 1999, sedangkan Kedubes Indonesia baru ada di kota Panama pada tahun 2010, yang sebelumnya berada di bawah Kedubes Indonesia di kota Meksiko. Panama adalah negara pertama di Amerika Tengah di mana India mendirikan kedutaan residen pada tahun 1973. Hubungan komersial dan perdagangan bilateral terus berkembang antara India dan Panama, dengan Panama dipandang sebagai pintu gerbang untuk ekspansi ke Amerika Latin. Selain itu Panama juga negara Amerika Latin pertama yang mengakui Arab Sahrawi pada tahun 1978, selama pemerintahan militer Omar Torrijos. Panama juga memiliki kedutaan Sahrawi tertua di Amerika Latin. Hubungan pernah ditangguhkan dari tanggal 20 November tahun 2013 hingga tanggal 7 Januari tahun 2016. Panama secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Kosovo pada tanggal 16 Januari tahun 2009. Kosovo dan Panama menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 27 Agustus tahun 2013, yang kemudian Kosovo mengumumkan akan membuka kedutaan besar di Panama dan bahwa kedutaan ini akan menjadi pintu gerbang ke Amerika Latin Kosovo. Militer. Pasukan Publik Panama merupakan pasukan militer di Panama. Angkatan bersenjata non-tetap ini dibentuk pada tanggal 10 Februari tahun 1990 oleh Presiden Guillermo Endara. Pada bulan Oktober tahun 1994, Majelis Nasional Panama menyetujui amandemen konstitusi yang melarang pembentukan kekuatan militer tetap, tetapi mengizinkan pembentukan militer sementara khusus untuk melawan tindakan agresi eksternal. Ini terdiri dari Polisi Nasional, Dinas Maritim Nasional, Dinas Udara Nasional, Polisi Yudisial dan Teknis PTJ untuk kegiatan penyidikan, dan Lembaga Perlindungan Institusi Bersenjata atau SPI yang sebagian besar terdiri dari pengawal presiden. Pasukan publik juga mampu melakukan tugas militer terbatas. Tentara pertama Panama dibentuk pada tahun 1903 ketika Komandan Brigade Tentara Kolombia membelot ke pihak pro-pemisahan selama perjuangan Panama untuk pemisahan dari Kolombia. Brigadenya menjadi Angkatan Darat Panama. Pada tahun 1904, tentara berusaha menggulingkan pemerintah tetapi gagal. Amerika Serikat membujuk Panama bahwa pasukan tetap dapat mengancam keamanan zona terusan Panama. Sebaliknya, negara membentuk Polisi Nasional. Selama 48 tahun, ini adalah satu-satunya angkatan bersenjata di Panama. Namun, mulai akhir tahun 1930-an, Polisi Nasional menarik beberapa rekrutan baru yang pernah mengikuti akademi militer di negara-negara Amerika Latin lainnya. Dikombinasikan dengan peningkatan pengeluaran untuk polisi, ini memulai proses militerisasi. Proses dipercepat di bawah Jose Ramon, yang menjadi komandan polisi pada tahun 1947. Dia sendiri telah lulus dari Akademi Militer Meksiko. Dia mulai mempromosikan lebih sedikit tamtama ke pangkat perwira, memberi polisi karakter yang lebih militer. Setelah berperan dalam menggulingkan dua presiden, Ramon mengundurkan diri dari komisinya dan mencalonkan diri sebagai presiden untuk koalisi yang memenangkan pemilu pada tahun 1952. Salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden adalah menata ulang kepolisian nasional di sepanjang garis militer dengan nama baru, Guardia Nacional de Panama, Garda Nasional Panama. Pengelompokan baru juga mempertahankan fungsi polisi. Dengan nama baru mendatangkan peningkatan pendanaan Amerika. Pada tahun 1968, Garda Nasional menggulingkan Presiden Arnulfo Arias dalam kudeta yang dipimpin oleh Mayor Boris Martinez dan lainnya, termasuk Mayor Omar Torrijos, setelah Arias yang baru terpilih memaksa perwira senior pensiun atau ditugaskan di provinsi yang jauh atas perintah Presiden. Mereka menyelesaikan proses mengubah Garda Nasional menjadi pasukan penuh.
20. Dalam prosesnya, mereka mempromosikan diri menjadi kolonel penuh. Torrijos mengesampingkan Martinez pada tahun 1969, mempromosikan dirinya menjadi brigadir jenderal, dan merupakan penguasa de facto negara itu sampai kematiannya dalam kecelakaan pesawat tahun 1981. Lihat kecelakaan FAP-205 Angkatan Udara Panama. Setelah kematian Torrijos, dan dua komandan berturut-turut dengan pengaruh politik yang lebih kecil, posisinya akhirnya diambil alih oleh Manuel Noriega, yang merestrukturisasi semua pasukan militer dan polisi Garda Nasional di bawah komandonya, menjadi Fuerzas de Defensa de Panama, pasukan pertahanan Panama. Dia membangun FDP menjadi kekuatan terstruktur, dan selanjutnya mengkonsolidasikan kekuatan politiknya. Di bawah Noriega, FDP lebih merupakan alat kontrol politik, daripada kekuatan yang didedikasikan untuk pertahanan nasional dan penegakan hukum. Pembagian administratif. Panama dibagi menjadi 10 provinsi dengan otoritas lokal masing-masing, gubernur. Masing-masing dibagi menjadi distrik dan corregimientos kota praja. Juga, ada 6 komarkas secara harfiah, Cires, dihuni oleh berbagai kelompok pribumi. Provinsi: Bocas del Toro, Cokel, Colón, Chiriquí, Darien, Herrera, Los Santos, Panama Oeste, Panama, Veraguas, Comarcas, Embera, Gunayala, Naso Cerdi, Ngabe Bukle, Madugandi, Wargandi. Ekonomi. Sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Panama tumbuh 4 kali lipat rata-rata regional, mendorongnya ke status berpenghasilan tinggi dengan sejarah inflasi yang rendah. Perekonomian Panama terutama didasarkan pada sektor jasa, yang menyumbang hampir 80% dari PDB-nya dan menyumbang sebagian besar pendapatan luar negerinya. Layanan meliputi perbankan, perdagangan, asuransi, pelabuhan peti kemas, dan registrasi unggulan, medis dan kesehatan serta pariwisata. Terusan Panama dan zona perdagangan bebas Colón di dekatnya memberikan kontribusi ekonomi yang penting. Industri negara ini meliputi pembuatan suku cadang pesawat, semen, minuman, perekat, dan tekstil. Selain itu, ekspor dari Panama meliputi pisang, udang, gula, kopi, dan pakaian. Perekonomian Panama sepenuhnya terdolarisasi, dengan dolar AS menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Panama adalah negara asing pertama yang mengadopsi dolar AS sebagai mata uang resminya, 1903, setelah pemisahan diri dari Kolombia, dengan bantuan AS untuk sementara mencabut mata uang lokalnya. Dari tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019, PDB Panama tumbuh rata-rata 4,7%, sedangkan wilayah Amerika Latin dan Karibia tumbuh rata-rata 1,1%. Pada tahun 2020, PDB mengalami kontraksi sebesar 18%, terbesar di kawasan tersebut akibat pandemi. Pada tahun 2021, ekonomi tumbuh 15,3% yang ditunjang oleh tingkat vaksinasi yang tinggi, investasi besar, dan peningkatan ekspor dari tambang tembaga baru. Perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 5,7% di tahun 2023 dan 5,8% di tahun 2024. Antara tahun 2011 sampai tahun 2017 pembangunan mega proyek memimpin pertumbuhan, misalnya, perluasan terusan Panama, Bandar Udara Internasional Tocumen, Metro Panama, dan properti yang berkembang pesat di kota Panama. Peningkatan tersebut memuncak pada 11,3% pada tahun 2011 sebelum melambat secara bertahap menjadi 4,6% selama tahun 2015 dan 2019 dengan berakhirnya sebagian besar proyek. Sebelumnya, proyek perluasan terusan Panama diharapkan dapat mendorong dan memperluas perluasan ekonomi untuk beberapa waktu. Panama juga telah menandatangani perjanjian promosi perdagangan Panama-Amerika Serikat yang menghapus tarif untuk layanan AS. Meskipun Panama dianggap sebagai negara berpenghasilan tinggi, ia tetap menjadi negara yang sangat kontras yang terlihat dari kesenjangan pendidikan yang dramatis. Antara 2015 dan 2017, kemiskinan dengan pendapatan kurang dari $5.50 per hari turun dari 15,4 menjadi sekitar 14,1%. Demografi. Panama memiliki perkiraan populasi 4.351.267 pada tahun 2021. Proporsi penduduk berusia kurang dari 15 tahun pada tahun 2010 sebesar 29%, 64,5% populasi berusia antara 15 dan 65 tahun, dengan 6,6% populasi berusia 65 tahun atau lebih.
Lebih dari setengah populasi tinggal di koridor metropolitan kota Panama Colon, yang membentang di beberapa kota. Penduduk perkotaan Panama melebihi 75%, menjadikan penduduk Panama paling urban di Amerika Tengah. Kelompok etnis. Pada tahun 2010 65% populasinya adalah mestizo campuran kulit putih. Penduduk asli Amerika, 12,3% penduduk asli Amerika, 9,2% kulit hitam atau keturunan Afrika, 6,8% blasteran, dan 6,7% kulit putih. Populasi penduduk asli Amerika mencakup 7 kelompok etnis, Ngabe, Kuna-Guna Embera, Bukle, Wounaan, Nasocerdi Tribe, dan Bribri. Bahasa. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi dan dominan. Bahasa Spanyol yang dituturkan di Panama dikenal sebagai bahasa Spanyol Panama. Sekitar 93% populasi berbicara bahasa Spanyol sebagai bahasa pertama mereka. Banyak warga negara yang memiliki pekerjaan di tingkat internasional, atau di perusahaan bisnis, berbicara bahasa Inggris dan Spanyol. Sekitar 14% orang Panama berbicara bahasa Inggris, jumlah ini diperkirakan akan meningkat karena Panama sekarang mewajibkan kelas bahasa Inggris di sekolah umum. Bahasa asli, seperti Ngabere, dituturkan di seluruh negeri, sebagian besar di wilayah asalnya. Lebih dari 400.000 orang Panama mempertahankan bahasa dan adat istiadat asli mereka. Sekitar 4% berbahasa Prancis dan 1% berbahasa Arab. Agama. Kekristenan adalah agama utama di Panama. Sebuah survei resmi yang dilakukan oleh pemerintah memperkirakan pada tahun 2015 bahwa 63,2% dari populasi, atau 2.549.150 orang, mengidentifikasi dirinya sebagai Katolik Roma, dan 25,0% sebagai Protestan Evangelis, atau 1.009.740. Saksi-saksi Yehova adalah jemaat terbesar ketiga yang terdiri dari 1,4% dari populasi, diikuti oleh Gereja Advent dan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan 0,6%. Ada komunitas Buddha yang sangat besar 0,4% atau 18.560, dan Yahudi 0,1% atau 5.240 di negara ini. Komunitas iman Bahai di Panama diperkirakan berjumlah 2,00% dari populasi nasional, atau sekitar 60.000 termasuk sekitar 10% dari populasi Guayani. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Gereja OSZA, mengklaim memiliki lebih dari 40.000 anggota. Kelompok agama yang lebih kecil termasuk Advent Hari ke-7, Saksi Yehova, Episkopal dengan antara 7.000 dan 10.000 anggota, komunitas Yahudi dan Muslim dengan sekitar 10.000 anggota masing-masing, serta Hindu, Buddha, dan Kristen lainnya. Agama asli termasuk Ibeorgun, di antara Kuna, dan Mamatata, di antara Ngabe. Ada juga sejumlah kecil Rastafarian. Budaya. Budaya Panama berasal dari musik, seni, dan tradisi Eropa yang dibawa oleh Spanyol ke Panama. Kekuatan hegemonik telah menciptakan bentuk hibrida yang memadukan budaya Afrika dan penduduk asli Amerika dengan budaya Eropa. Misalnya, tamborito adalah tarian Spanyol dengan ritme, tema, dan gerakan tarian Afrika. Cerita rakyat lokal dapat dinikmati di banyak festival, melalui tarian dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kuliner. Karena warisan budaya Panama dipengaruhi oleh banyak etnis, masakan tradisional negara tersebut mencakup bahan-bahan dari banyak budaya, dari seluruh dunia, campuran teknik, hidangan, dan bahan Afrika, Spanyol, dan Amerika asli, yang mencerminkan keragaman populasinya. Makanan khas Panama memiliki rasa yang ringan, tanpa rasa pedas dari beberapa tetangga Amerika Latin dan Karibia di Panama. Bahan umumnya adalah jagung, beras, tepung terigu, pisang raja, yuca, singkong, daging sapi, ayam, babi dan makanan laut. Hidangan tradisional Panama untuk Natal biasanya meliputi tamale ayam, arroz con polo, nasi dengan ayam puerco asado, pernil, pavo, kalkun, dan releno, isian, mangkuk buah-buahan dan kue buah ditata di atas meja bersama dengan piringnya. Bersamaan dengan makanan dan pencuci mulut ini, disajikan minuman tradisional yang disebut ron ponche eggnog. Olahraga. Dalam survei tahun 2013, 75% orang Panama mengatakan sepak bola adalah olahraga favorit mereka, 19% mengatakan bisbol, 4% tinju, dan 2% senam. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Panama. Tingkat teratas sepak bola domestik Panama,
Liga Panamena de Football, didirikan pada tahun 1988. Tim nasional tampil di Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada tahun 2018, tampil di grup G, menghadapi Belgia, Inggris dan Tunisia. Namun, tim tersebut kalah dalam ketiga pertandingan tersebut, gagal melaju melewati babak penyisihan grup. Bisbol adalah olahraga terpopuler kedua di Panama. Liga Bisbol Profesional Panama adalah liga musim dingin profesional negara itu. Ini pertama kali diadakan pada tahun 1946, tetapi mengalami banyak interupsi selama beberapa dekade. Tim bisbol nasional Panama telah mendapatkan 1 medali perak dan 2 medali perunggu di Piala Dunia Bisbol. Sedikitnya 140 pemain Panama telah bermain bisbol profesional di Amerika Serikat, lebih banyak dari negara Amerika Tengah lainnya. Olahraga populer lainnya termasuk bola voli, taekwondo, golf, dan tenis. Jalur pendakian jarak jauh yang disebut Jalur Trans Panama sedang dibangun dari Kolombia ke Costa Rica. Tim voli nasional wanita Panama berkompetisi di zona AFC-CAVOL Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol Amerika Tengah.